You are here to help us through our current scandal. Click everywhere. Bayangin, bos paling kejam dan paling ditakuti di dunia fashion yang dulu bisa ngancurin karir orang cuma lewat satu tatapan mata, sekarang dihujat satu dunia. Kenapa dihujat? Ya karena nggak tahu brand yang dibuatin artikel ternyata nggak bayar karyawan dengan layak. Ya intinya pakai underpaid worker lah, kayak di Konoha gitu. Kalau kamu nanya saya, kok bisa ketahuan? Lah, kok nanya saya? Yang mana Miss Movie tahu? Pokoknya ketahuan lah. Jadi filmnya itu ada plotnya gitu. The karma is real guys. Selamat datang di Bahas Film bareng gue, Miss Movie. Hari ini kita akan bedah tuntas kejatuhan sang ratu di The Devil Wears Prada 2. Gue Miss Movie dengan bahas film, kupas tajam, jadi paham. Kenalin, ini Andy Sage yang sekarang. Bukan lagi asisten yang bingung milih warna sabuk, tapi dia udah jadi jurnalis hebat di koran The New York Vanguard. Penampilannya jauh lebih matang dan berkelas. Gak tahu kursus di mana ya, biar bisa matang dan berkelas penampilannya. Perasaan Miss Movie dari dulu bajunya ya gitu-gitu aja. Kalau nggak kaos dari partai, ya baju bekas dari kakak. Film dibuka dengan adegan Andy yang lagi seneng-senengnya mau nerima penghargaan jurnalisme. Tapi euforia itu langsung hancur berantakan pas dia dapat SMS, semua karyawan Vanguard dipecat massal. Segampang itu ya sekarang bisa mencat pakai HP. Andai Miss Movie dulu bisa mutus pacar pakai SMS, kan enak tuh, nggak sampai dimaki-maki di depan umum. Tapi emang sekarang media cetak lagi diambang kematian ya. Semua udah beralih ke digital. Sekarang kalau ke kamar mandi bawanya udah bukan koran, tapi HP. Bahkan tukang pecel sekarang aja udah susah nih nyari koran. Sampai yang dipakai adalah bungkus kertas ujian anak sekolah. Di sisi lain, mantan bosnya, sang ratu fashion, Miranda Priestly. Miranda lagi kena musibah besar. Dia dihujat habis-habisan karena nggak teliti ngecek salah satu brand di majalahnya yang ternyata gak bayar pegawai dengan layak. Reputasi Miranda yang dibangun puluhan tahun hancur dalam semalam. Dia yang dulu dipuja-puja, sekarang jadi bahan olok-olok media. Jeff Ravis, CEO Runway, punya ide gila. Dia rekrut Andy buat jadi head of the feature di majalah Runway. Tugasnya berat, ngubah pandangan orang supaya berhenti ngehujat majalah itu. Andy semangat banget nih di hari pertama kerja. Tapi pas ketemu Miranda, si bos malah lupa total siapa itu Andy Sage. Cuma Nigel yang masih ingat dan nyambut Andy dengan hangat. Entah di sini bener-bener gak ingat atau pura-pura aja gak kenal. Masa asistennya yang dulu nyelamatin hidupnya di Paris dilupain? Kayaknya emang Miranda sengaja nih supaya Andy merasa kayak remahan rengginang. Tapi karena ini perintah CEO, Miranda terpaksa nurut. Dia langsung bawa Andy nemuin sponsor yang paling gede, yaitu Dior. Dan tebak siapa yang nunggu di sana? Emily, mantan partner Andy yang dulu. Sekarang Emily yang pegang kendali di Dior. Ayo, mateng gak tuh? Tugas Miranda memastikan Dior tetap jadi sponsor Runway. Emily kasih syarat berat. Dior mau ngiklan asal dapat gratis 5 halaman penuh artikel tentang toko baru Dior yang akan dibuka. Anehnya, di sini Miranda langsung setuju tanpa syarat. Andy kaget, ini bukan Miranda yang dia kenal dulu. Miranda yang dulu nggak akan pernah mau didikte siapapun. Bayangin, seorang Miranda yang dulu bagaikan ratu yang tidak bisa goyang, sekarang harus merunduk bagaikan kucing rumahan. Yang lebih parahnya, merunduknya kepada mantan asistennya. Ternyata sekarang Miranda udah nggak segala itu, karena banyak yang komplain ke HRD mengenai Miranda. Jadinya sekarang Miranda dipaksa untuk lebih sabar. Bahkan dia yang dulu main lempar jaket ke asistennya, sekarang harus gantung jaketnya sendiri. Kasihan Miranda, job desk-nya nambah jadi tukang gantung jaket. Ya itulah realita kehidupan ya guys. Kadang di atas, kadang di bawah. Andy mencoba kasih terobosan dengan nulis artikel permintaan maaf yang tulus di Runway. Banyak yang muji tulisannya bagus, tapi masalahnya gak ada tuh yang klik buat baca. Realita media digital itu pahit. Konten bagus belum tentu laku. Sekarang yang penting clickbait dulu, isi belakangan. Miranda makin gak peduli sama Andy. Sampai akhirnya Andy dengar kalau Miranda lagi obsesi banget sama Sasha Burns, janda miliarder Benji Burns yang gayanya mirip Jeff Bezos. Sasha ini orang yang paling dicari karena gak pernah mau diwawancara. Andy berusaha nyari kontak Sasha. Dia telepon sana-sini, ninggalin puluhan pesan. Sampai akhirnya Sasha mau diwawancara. Wow, Miranda langsung kagum karena Andy bisa dapetin interview itu. Interview itu sukses besar. Bahkan mereka dapat berita eksklusif kalau Sasha udah tunangan. Runway pun populer lagi. Dan akhirnya Miranda mulai kasih respect ke Andy. Miranda pun dapat kabar kalau dia akan dipromosikan jadi Head of Content Global di perusahaan induk Runway, yaitu Elias Clark. Masalah baru muncul pas CEO mereka, Irv, kena serangan jantung dan meninggal di pesta ulang tahunnya yang ke-75, tepat sebelum promosi Miranda diumumkan. Anaknya, Jay Revitz, ambil alih.
Jay mutusin nunda promosinya Miranda, terus malah hire manajemen konsultan. Di tengah huru-hara runway, Andy sebenarnya sempat punya side story sama cowok namanya Peter, pemilik apartemen yang sedang diincar Andy untuk disewa. Scene-nya sih lumayan banyak, mereka sering ngobrol, makan bareng, ya pokoknya tipikal drama cinta-cintaan lah. Tapi jujur ya guys, selain karena si Peter ini gak ada hubungannya sama sekali sama konspirasi Emily, menurut gue, dia ini tipe karakter filler yang, aduh, kurang ganteng juga sih menurut gue. Apa gak bisa gitu ya nyari yang gantengan dikit buat temenin Andy? Jadi mending kita fast forward aja ke bagian asmaranya ya. Intinya mereka deket, Andy seneng. Tapi kita balik lagi ke urusan yang lebih penting, yaitu rencana busuk Jay Revitz. Jay ternyata mau cut cost runway karena menurutnya udah gak profit lagi. Kerjaan Andy terancam dong. Bayangin, baru aja dipecat Vanguard, terus langsung dapat kerjaan baru dengan gaji lumayan, malah mau dipecat lagi. Apa gak pusing 1000 keliling nih? Andy gak tinggal diam, dia punya ide gila. Dia kerjasama dengan Emily buat beli runway dari Jay dengan bantuan kekasihnya, si miliarder Benji Barnes. Masih ingat siapa Benji? Nggak ingat? Mantan suaminya Sasha itu loh, yang tadi diwawancara sama Miranda. Makanya, kalau nonton alur cerita film tuh, jangan di skip-skip. Andy mikir bahwa rencananya jenius. Mereka beli runway dari Jay, Miranda tetap kepalanya, dan dia pun aman kerja di runway. Tapi, ada plot twist nih. Emily ternyata punya rencana busuk. Dia mau beli runway buat dirinya sendiri dan tetap bakal depak Miranda. Emily yang bakal jadi kepalanya. Aduh, Andy ngerasa bersalah banget dan minta maaf ke Miranda. Tapi semuanya udah terlambat. Nasi udah jadi bubur encer. Lebih parahnya lagi, ternyata Benji punya visi untuk ngurangin karyawan. Dia bilang nggak perlu lagi photoshoot di lokasi. Nanti dia akan ganti semua dengan AI. Pusing nggak lu kalau lu jadi Miranda? Miranda pun menyadari tak ada yang bisa dia lakukan. Dia tinggal menunggu waktu di depak. Jadi dia mutusin untuk fokus untuk pagelaran runway di Milan. Si Andy juga pusing tuh. Bahkan dia sempat galau ketika ditawarin temennya untuk nulis buku Tell All tentang kebusukan Miranda. Duitnya lumayan sih, apalagi kalau habis ini dia nggak punya kerjaan ya kan? Tapi dia mutusin untuk mikir-mikir dulu. Di Milan, Miranda yang udah kelihatan nyerah tiba-tiba dapat inspirasi dan suruh Andy nelepon seseorang rahasia. Kita gak dikasih tahu siapa. Ya biasalah, filmnya kan sok-sokan rahasiain siapa yang ditelepon biar dibilang plot twist gitu. Seharian Andy berusaha ngubungin orang itu. Akhirnya sore Andy dapat kabar gembira, orangnya udah deal. Dia langsung ke lokasi untuk jemput Miranda. Lah padahal kan Miranda harus kasih pidato utama, jadi Miranda gak mau pergi. Andy pun ngingetin suatu hal. Miranda, kamu punya Nigel yang selama ini setia di belakangmu, kasih dia kesempatan. Akhirnya Miranda kasih kesempatan itu ke Nigel buat gantiin dia bicara di panggung. Ini jadi momen haru banget, mengingat 20 tahun lalu Miranda pernah khianati Nigel. What a redemption arc. Nigel malam itu yang menyampaikan pidato setelah Lady Gaga joget-joget sambil nyanyi. Ya hitung-hitung soundtrack lah, biar ada yang bisa dijual produser film ini selain film doang. Andy dan Miranda buru-buru ke airport untuk naik helikopter. Terus kita ditunjukin, ternyata orang rahasia yang deal dengan Andy adalah Sasha Barnes. Dia sepakat beli seluruh perusahaan Elias Clark dari tangan Jay sebelum Benji sempat close the deal. Miranda dapat promosinya. Andy pun tetap bisa kerja di runway. Tahu gak? Ternyata Miranda udah tahu loh kalau Andy mau nulis buku Tell All tentang dia. Tapi dia gak marah, malah nyuruh Andy tetap nulis. Film pun diakhiri dengan Miranda dan Andy bekerja sama dengan respek penuh. Film ini sebenarnya cerita soal kejatuhan media cetak dan gimana Miranda yang dulu sombong harus belajar merendahkan diri di dunia digital ini sekarang. Ini relate banget buat kita yang nonton film pertamanya 20 tahun lalu. Dulu kita muda, ambisius dan punya cita-cita setinggi langit. Sekarang untuk kita yang udah berumur, kita dihadapkan pada kenyataan. Kalau hidup itu seringkali pahit, kita harus belajar rimo atau ikhlas. Pilihannya hidup dengan nyaman walau sakit, atau harus ambil resiko kehilangan semua untuk sesuatu yang belum pasti. Kalau dulu Miranda berani sombong karena dia tahu kalau dia dipecat, banyak orang yang akan langsung hire dia. Tapi semakin berumur, banyak orang yang bisa gantiin dia. Jadinya dia lebih berhati-hati daripada dipecat. Terus mau ngapain? Masa mau jadi influencer TikTok, joget-joget, atau jadi YouTuber buat konten alur cerita kayak bahas film? Hehe, jangan deh, nanti malah jadi saingan. Gimana menurut kalian? Kalian tim Andy atau tim Miranda? Atau malah tim Emily? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya. Gue Miss Movie dengan bahas film kupas tajam jadi paham. That's all.